Selamat pagi Pak Frans. Kabar baik Pak Frans? Baik. Iya. Pak Frans, apakah benar tahun ini Pesparani tingkat provinsi NTT tidak digelar begitu Pak Frans? Ya, betul. Tahun 2023 ini Mm-mm. dalam rangka menyongsong Pesparani ketiga tingkat nasional di Jakarta, Mm-mm. kita tidak bisa selenggarakan Pesparani tingkat provinsi. Oke. Itu alasannya apa Pak Frans sampai tidak Ya, menyelenggarakan? jadi pertama, eh, tahun lalu Provinsi NTT baru menyelenggarakan event Pesparani Nasional kedua Mm-mm. yang sebelumnya didahului dengan penyelenggaraan Pesparani tingkat provinsi. Mm-mm. Nah ini mestinya Pesparani tingkat nasional kedua di Kupang itu mestinya terjadi di tahun 2020. Mm-mm. Namun karena COVID mengalami penundaan dan baru bisa dilaksanakan di tahun 2022. Mm-mm. Sementara itu, eh, pada saat Munas di Ambon, di Pesparani Nasional pertama di Ambon, itu sudah diputuskan ada dua daerah yang di mengajukan diri sebagai calon penyelenggara Pesparani. Mm-mm. Nah, kemudian diputuskan Pesparani kedua tahun 2020 di Kupang Mm-mm. dan Pesparani ketiga itu di Jakarta, di DKI Jakarta tahun 2023. Oke. Nah, tahun lalu kita baru menyelenggarakan Pesparani Nasional Mm-mm. kedua, baik tingkat provinsi maupun tingkat Nasional ya. nasional. Dan tahun ini kalau kita mau selenggarakan lagi Pesparani provinsi, memang kita kesulitan di pendanaan. Oke. Baik. Kemudian kalau misalnya tidak dilaksanakan begitu Pak Frans, nah untuk penyelenggaraan tingkat daerahnya sendiri seperti apa Pak Frans? Jadi jadi dalam rangka mempersiapkan kontingen provinsi NTT Hmm, untuk mengikuti di tingkat Pesparani Nasional di Jakarta pada bulan Oktober yang akan datang. hmm, Dalam rapat koordinasi dengan teman-teman pengurus LP3KD NTT, hmm, kami telah memutuskan ada dua pola yang kita pakai. Pertama, pola audisi hmm, itu untuk 7 kategori perseorangan, hmm, yaitu Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur OMK, dan Mazmur Dewasa. Ini ada 4 kategori untuk Mazmur. hmm, Kemudian cerdas cermat rohani anak dan cerdas cermat rohani remaja. Ada 2 kategori dan 1 kategori bertutur kitab suci anak. Ini ada tujuh kategori perseorangan. hmm. Ini kita lakukan dengan audisi. Nah, audisi ini karena memang setelah kami cek juga rata-rata di kabupaten juga tidak tersedia anggaran. Hmm. Karena itu kita dalam rapat kita mengambil keputusan bahwa kita akan fokus audisi ini dilakukan di daratan timur dan memberi ruang bagi teman-teman di kabupaten di luar daratan timur untuk mengikuti audisi tingkat provinsi nanti. Kalau untuk Mazmur itu pada tanggal 29 Juli yang akan datang, cerdas cermat rohani 26 Agustus, dan bertutur kitab suci di minggu pertama bulan September. Jadi ini pola pertama yaitu audisi ya, tadi untuk 7 kategori perseorangan, sedangkan untuk 6 kategori paduan suara, itu paduan suara anak, paduan suara remaja Gregorian, paduan suara OMK, paduan suara dewasa pria Gregorian, paduan suara dewasa wanita, dan paduan suara
dewasa campuran. Itu ada 6 kategori. Kita lakukan dengan pola penunjukan langsung bagi kabupaten yang bersedia menyiapkan anggaran dalam APBD-nya. Oke. Nah memang dalam rapat itu juga kita sudah cek, ada beberapa kabupaten yang sudah menyatakan kesiapan, yaitu untuk paduan suara anak Kabupaten Alor sudah siap. Mereka dalam APBD sudah teralokasikan dana dan ada tambahan nanti di perubahan, dan itu sudah dibicarakan pimpinan daerah. Kemudian Manggarai Timur untuk paduan suara dewasa campuran, itu alokasi dalam APBD tahun 2023 sudah teralokasikan anggaran. Kemudian untuk paduan suara remaja Gregorian itu di Kota Kupang melalui SMPK Santa Teresia, mereka sudah siap. Dan kemudian paduan suara OMK Kota Kupang saat ini sedang berproses untuk membicarakan alokasi anggarannya. Dan masih ada 2 kategori paduan suara, yaitu paduan suara dewasa pria Gregorian dan paduan suara dewasa wanita. Ini ada 2 kabupaten yang menawarkan diri dan kita beri ruang untuk dikomunikasikan lagi dengan pimpinan daerah dan DPRD. Dalam bulan ini, di akhir bulan ini mudah-mudahan sudah ada kejelasan, yaitu paduan suara dewasa pria Gregorian itu dipercayakan kepada Kabupaten Manggarai Barat. Jadi mereka sementara melakukan komunikasi, dan kemudian paduan suara dewasa wanita itu dipercayakan kepada Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata. Baik. Jadi yang dari kategori paduan suara ini memang berdasarkan kesiapan dari daerah begitu ya, bukan audisi lagi ya. Benar sekali. Karena memang kita tidak selenggarakan seleksi di tingkat provinsi, tetapi kita penunjukan langsung saja bagi kabupaten yang menyiapkan anggaran. Karena memang tidak teralokasikan anggaran di provinsi untuk membiayai kegiatan ini. Nah memang tahun lalu ketika Pesparani Nasional kedua di Kupang itu dilakukan secara hybrid. Sebagaimana kita diskusikan pernah melalui RRI Pro 1 ND juga, yaitu waktu itu paduan suara hanya 1 yang offline, yaitu paduan suara dewasa campuran yang kebetulan waktu itu ND yang juara, sehingga ND mewakili NTT pada Pesparani Nasional kedua di Kupang. Kalau tahun ini seluruhnya offline, 13 kategori dilakukan secara offline di Jakarta. Oke, baik. Untuk yang audisi yang mengikuti lewat audisi, tadi ada beberapa kategori yang disampaikan oleh Pak Frans, itu mereka datang langsung atau bisa secara online nanti Pak Frans? Oh itu langsung. Harus datang ke Kupang ya? Karena tampil langsung kan, nanti ini kegiatan di Jakarta juga offline, tampil langsung. Jadi kemarin sudah dilaksanakan untuk Kota Kupang. Jadi untuk Mazmur kemarin sudah dilakukan untuk Kota Kupang, dan kemudian nanti untuk hari Sabtu untuk 2 kabupaten TTU, Keverman untuk Kabupaten TTU dan juga Kabupaten Belu, Atembua untuk Kabupaten Belu dan Malaka. Dan nanti tanggal 29 Juli itu akan dilakukan yang juara-juara di 3 kota, termasuk dari teman-teman dari kabupaten lain, bisa mengirim pesertanya jika tersedia alokasi anggaran untuk mengikuti audisi tanggal 29 Juli yang akan datang untuk Mazmur 4 kategori itu. Anak, remaja, OMK, dan dewasa. Memang kemarin itu baru dilaksanakan di Kota Kupang. Jadi dari 60-an orang, kemudian Dewan Juri
mengambil masing-masing kategori 2 sampai 3. Hmm. 3 orang yang akan dipersiapkan untuk tampil nanti untuk diuji lagi di audisi tingkat provinsi. Oke. Saya kebetulan mengikuti juga secara langsung. Memang bagus-bagus. Ini makin hari makin Kualitasnya ya. berkualitas. Ya, Siap makin hari untuk makin bertanding di berkualitas. level nasional begitu Pak Frans ya. Ya, jadi tahun lalu pada saat Pesparani Nasional kedua di Kupang, yang juara umumnya dari Maluku, Provinsi Maluku. Mereka itu dulu menyelenggarakan Pesparani pertama, dan waktu itu mereka tidak dapat apa-apa. Tapi kemudian mereka siap diri dan bagus, mereka juara umum tahun lalu di Kupang, dan yang mereka kebanyakan yang dapat champion untuk sehingga mereka juara umum itu dari kategori perorangan. Jadi mereka ambil dua-dua, anak remaja mereka juara, lalu kemudian Masmur juga mereka dapat 2. Jadi dari kategori perorangan yang 7 mereka dapat 4. Makanya tahun lalu kan yang jadi juara. Nah, kita kepingin juga agar kita bisa mengulangi hal yang sama yang dilakukan oleh Ambon ketika Pesparani 1 mereka tidak dapat apa-apa, tapi Pesparani 2 di Kupang mereka justru menjadi juara. Nah, teman kami bertekad dengan audisi yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan kategori perorangan bisa kita siapkan dengan baik agar tampil baik, dan mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat NTT nanti mudah-mudahan kita bisa memberi yang terbaik untuk kepentingan gereja dan tentu kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak Frans, terima kasih untuk informasinya bersama RRI ND pagi ini. Semoga nanti peserta-peserta yang disaringkan itu siap begitu ya untuk membawa nama NTT ke tingkat Pesparani nasional begitu Pak Frans ya. Terima kasih Pak Rizwan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Daerah LPK3D Provinsi NTT, Bapak Francisco Salam ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan tidak diselenggarakannya Pesparani tingkat provinsi NTT. Tadi ada alasan yang sudah disampaikan dan ada teknis-teknis yang sudah dilakukan, yang sudah disepakati untuk menjaring peserta-peserta Pesparani yang akan mewakili NTT begitu ya ke tingkat nasional. Kita harapkan ini bisa memberikan begitu ya penampilan terbaik nanti ya di tingkat nasional mewakili provinsi NTT. Masih ada satu sesi wawancara lagi pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di Florata pagi ini ya, untuk edisi hari ini terkait dengan kegiatan pelayanan medis di Kabupaten Sika yang dilakukan oleh Dr. Sher dan juga Rumah Sakit Apung pendengar. Nah,